Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Simbah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di dekat kawasan Candi Prambanan, tersembunyi sebuah warung kecil bernama Sate Ratu. Warung ini terkenal karena sate yang luar biasa enaknya, dengan aroma menggoda yang membuat siapapun yang melewati tempat itu pasti ingin mampir. Meski hanya warung sederhana, pelanggan terus berdatangan, mulai dari warga lokal hingga wisatawan asing. Pemiliknya, Bu Suminten, selalu menyambut dengan ramah, mengenakan senyum yang tampak hangat. Tapi entah kenapa terasa dingin bagi sebagian orang. Namun, warung Sate Ratu menyimpan rahasia gelap yang tak banyak diketahui orang. Di balik kelezatan satenya, ada sebuah misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Suminten dulunya hanyalah seorang pedagang sate biasa yang berjualan di sekitar Prambanan. Kehidupannya serba kekurangan, dan ia sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Hingga suatu malam, ketika ia tengah membersihkan gerobaknya, seorang pria tua datang menghampirinya. "Anak muda, kamu ingin warungmu laris manis?" tanya pria tua itu dengan suara berat. Bu Suminten, yang saat itu frustrasi dengan hidupnya, mengangguk tanpa banyak berpikir. "Tentu saja, Pak. Saya ingin usaha saya maju. Saya ingin keluar dari kemiskinan ini." Pria tua itu tersenyum samar. "Kalau begitu, datanglah ke hutan di belakang candi tengah malam. Jangan lupa membawa sesajen berupa bunga, kemenyan, dan darah ayam hitam. Jangan khawatir, pesugihan ini tidak akan sulit bagimu." Meski ragu, Bu Suminten akhirnya mengikuti saran pria tua itu. Tengah malam, ia pergi ke hutan yang gelap gulita. Di sana, ia menemukan sebuah pohon besar yang terasa mengerikan. Sesajen yang ia bawa ia letakkan di bawah pohon, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tiba-tiba, dari balik pohon muncul sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. "Apa yang kau inginkan?" tanya sosok itu dengan suara yang menggema. Bu Suminten gemetar, tetapi ia menguatkan diri. "Saya ingin warung saya sukses. Saya ingin banyak pelanggan." Makhluk itu tertawa. "Itu bisa kuatur. Tapi kau harus menepati syaratku. Setiap bulan purnama, kau harus menyerahkan sate yang terbuat dari daging manusia. Kalau tidak, nyawamu sendiri yang akan kuambil." Bu Suminten terdiam sejenak. Namun, ambisinya mengalahkan rasa takutnya. Ia mengangguk setuju. Sejak malam itu, warung Sate Ratu menjadi fenomena. Orang-orang tak henti-hentinya memuji kelezatan sate yang dijual di sana. Rasanya seperti tak ada duanya. Warung itu terus berkembang, dari gerobak kecil hingga menjadi sebuah warung permanen yang selalu dipadati pelanggan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap bulan purnama, salah satu pelanggan atau orang di sekitar warung itu akan hilang secara misterius. Orang-orang mulai bergosip, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Mereka hanya tahu bahwa sate di warung itu tetap saja nikmat, seolah-olah tidak terpengaruh oleh apapun. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dani, seorang peneliti muda yang penasaran dengan misteri ini, memutuskan untuk menyelidiki. Dani memperhatikan bahwa Bu Suminten selalu menutup warung lebih awal setiap malam purnama. Ia mengikuti Bu Suminten ke hutan di belakang candi. Di sana, Dani menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Bu Suminten sedang menyiapkan sate di depan pohon besar, dan di sampingnya terdapat tumpukan tulang manusia. Dani segera melapor ke polisi, dan keesokan harinya, warung Sate Ratu digerebek. Namun, Bu Suminten sudah menghilang tanpa jejak. Hanya ada sisa-sisa sate dan aroma kemenyan yang masih tercium di warungnya. Setelah penggerebekan itu, desas-desus tentang warung Sate Ratu dan pesugihan mulai menyebar luas. Beberapa warga sekitar yang dulu menjadi pelanggan setia mulai mengaku mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Bu Suminten berdiri di depan pohon besar dengan mata merah menyala, menyodorkan sate yang terlihat mengerikan.
Beberapa bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, seolah-olah dari warung yang kini telah kosong. Beberapa bulan setelah penggerebekan, seorang penjaga candi mengaku melihat sesosok bayangan berjalan di sekitar kawasan Prambanan. Bayangan itu menyeret sesuatu yang tampak seperti tusuk sate raksasa. Warga yang penasaran dan nekat mencoba mengecek ke area tersebut, tetapi yang mereka temukan hanyalah bau anyir yang sangat menyengat dan sisa-sisa bara api. Orang-orang mulai percaya bahwa Bu Suminten tidak sepenuhnya menghilang. Ia kini menjadi bagian dari pesugihan itu, terikat oleh janji yang ia buat dengan makhluk gaib. Konon, ia dihukum menjadi pelayan abadi dari makhluk tersebut, menggantikan sate manusia yang tak bisa lagi ia penuhi. Pohon besar di hutan belakang candi kini menjadi tempat yang ditakuti. Warga percaya bahwa pohon itu adalah tempat kediaman makhluk gaib yang mengikat perjanjian dengan Bu Suminten. Beberapa warga mengaku mendengar suara-suara tangisan atau tawa seram dari arah pohon itu pada malam tertentu, terutama saat bulan purnama. Para tetua desa akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual penutupan energi di sekitar pohon tersebut. Dengan bantuan seorang dukun, mereka mengadakan upacara besar yang melibatkan doa-doa dan persembahan bunga. Ritual itu berlangsung semalam penuh, dan banyak warga yang ikut menyaksikan. Pada saat ritual selesai, dukun itu berkata, energi kelam telah disegel, tapi jejaknya tidak akan pernah hilang. Tempat ini akan tetap mengingat perbuatan dosa itu. Sejak kejadian itu, banyak orang di desa sekitar Prambanan mulai mengambil pelajaran. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam mengejar kesuksesan. Masyarakat saling mengingatkan untuk tidak tergoda dengan jalan pintas yang tampak menggiurkan tetapi penuh dengan kegelapan. Kisah Bu Suminten menjadi cerita yang sering diceritakan kepada generasi muda sebagai peringatan. Sekolah-sekolah di sekitar desa bahkan menggunakan cerita ini sebagai bahan pelajaran moral, bahwa kesuksesan harus diraih dengan kerja keras, kesabaran, dan integritas. Tidak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari cara-cara yang mengorbankan orang lain. Meski pohon pesugihan telah disegel, keanehan tetap terasa di desa sekitar Candi Prambanan. Beberapa penduduk yang dulu menjadi pelanggan tetap Sate Ratu melaporkan peristiwa ganjil. Ada yang mengaku melihat sosok bayangan menyerupai Bu Suminten berdiri di depan rumah mereka, membawa tusuk sate yang meneteskan darah. Seorang pemuda bernama Rizal, yang penasaran dengan kisah ini, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Rizal adalah mahasiswa sejarah yang sedang meneliti mitos lokal. Ia yakin bahwa apa yang terjadi pada Bu Suminten bukan hanya cerita rakyat, tetapi memiliki akar spiritual dan historis yang perlu dipahami. Rizal meminta izin kepada kepala desa untuk meninjau area hutan di mana pohon pesugihan berada. Meskipun dilarang keras oleh penduduk setempat, Rizal tetap bersikeras pergi, ditemani seorang dukun muda bernama Mbak Laras. Saat mereka tiba di pohon tersebut, suasananya sangat mencekam. Pohon besar itu tampak seperti makhluk hidup dengan dahan-dahan yang menyerupai tangan yang ingin meraih sesuatu. Di dekat akar pohon, Rizal menemukan sebuah bekas bakaran kemenyan dan tusuk sate yang sudah berkarat. Mbak Laras segera memperingatkan, jangan sentuh apapun di sini. Energi pohon ini masih liar, dan sepertinya perjanjian itu belum benar-benar berakhir. Rizal yang penasaran bertanya, apa maksud Mbak Laras? Bukankah energi kelamnya sudah disegel? Mbak Laras menjawab dengan nada serius, segel itu hanya menahan makhluknya, tapi dendamnya tetap ada. Dan dendam itu bisa mencari jalan keluar, terutama melalui mereka yang penasaran atau pernah bersentuhan dengan dosa pesugihan ini. Sementara itu, keluarga Bu Suminten yang kini tinggal di kota juga mulai mengalami hal-hal aneh. Anak bungsunya, Winda, sering bermimpi buruk tentang ayahnya yang memanggilnya dari dalam hutan. Dalam mimpinya, Bu Suminten tampak kurus kering, dengan tangan berlumuran darah, memohon bantuan. Kakaknya, Andi, yang dulu membantu menjalankan warung Sate Ratu, mulai merasa gelisah setiap malam bulan purnama. Ia mendengar suara-suara bisikan yang memanggil namanya. Suara itu selalu diakhiri dengan tawa seram, membuat Andi ketakutan. Puncaknya, satu malam saat bulan purnama, Andi bermimpi bahwa ia kembali berada di hutan di depan pohon besar. Dalam mimpi itu, ayahnya berkata, dosa ini belum lunas.
Kau harus melanjutkannya, atau semuanya akan hilang. Ketika Andi terbangun, ia menemukan setangkai tusuk sate yang penuh darah di atas meja kamarnya. Kengerian itu membuatnya sadar bahwa dosa ayahnya tidak hanya berhenti pada Bu Suminten, tetapi mulai mengejar keluarganya. Andi, yang ketakutan dengan kejadian itu, memutuskan untuk kembali ke desa dan menemui Mbak Laras. Dengan bantuan Rizal, mereka menggali lebih jauh tentang perjanjian pesugihan tersebut. Mbak Laras menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk memutus kutukan adalah dengan melakukan ritual pelepasan jiwa di pohon tersebut. Namun, ritual itu tidak mudah. Seseorang dari keturunan Bu Suminten harus rela memberikan persembahan besar untuk membayar dosa yang pernah dilakukan, kata Mbak Laras. Andi bersedia melakukannya, meskipun ia tahu itu berbahaya. Pada malam bulan purnama berikutnya, ia dan Mbak Laras memulai ritual di depan pohon pesugihan. Dalam suasana yang mencekam, Andi mempersembahkan barang-barang yang paling berharga baginya, sebuah foto keluarga, kemenyan, dan doa pengampunan. Saat ritual berlangsung, pohon itu mulai bergetar. Dari dalam pohon, muncul sosok yang menyerupai Bu Suminten. Sosok itu menangis, meminta maaf kepada Andi. Aku menyesal, Nak. Aku tak pernah bermaksud membebani kalian dengan dosa ini, katanya sebelum sosok itu perlahan menghilang bersama cahaya yang memancar dari pohon. Setelah ritual selesai, pohon itu tampak layu dan akhirnya tumbang. Energi kelamnya menghilang, dan desa kembali tenang. Dari kejadian itu, Andi dan keluarganya belajar bahwa dosa tidak hanya menghancurkan pelakunya, tetapi juga dapat memengaruhi orang-orang terdekatnya. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru dengan jujur dan sederhana. Penduduk desa juga mendapatkan pelajaran penting. Tidak ada keberhasilan yang layak diraih melalui cara yang salah. Mereka kembali menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan gotong royong, menjadikan kisah Sate Ratu sebagai pengingat bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat membawa kehancuran. Sahabat, inilah hikmah dari cerita di atas. Jangan pernah mengejar kesuksesan dengan cara yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Apa yang tampak manis di awal bisa menjadi racun yang menghancurkan jiwa. Kehidupan adalah tentang kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Harta yang benar akan selalu membawa berkah, sementara harta dari jalan gelap hanya akan membawa kutukan.